Pada zaman dahulu kala, di suatu tempat di Pulau Jawa, hiduplah seorang janda. Ia sudah ditinggalkan oleh suaminya meninggal, dan kini ia sudah menua. Umurnya sudah 148 tahun dan belum memiliki keturunan. Hidupnya selalu kesepian. Hingga suatu saat, ia memutuskan untuk berdoa, bertapa di sebuah gua untuk memohon kepada para dewa agar dirinya dikaruniai seorang keturunan yang nantinya bisa menemaninya selama sisa hidupnya. Akhirnya, Mbok Karmi, janda ini disebut Mbok Karmi, memutuskan untuk bersemedi ke sebuah gua di suatu bukit di tengah hutan. Ia berjalan menuju ke gua. Aku sudah lama tidak memiliki keturunan. Aku akan berdoa kepada para dewa supaya dewa berbelas kasihan kepadaku dan memberikan aku keturunan. Dan pada akhirnya, Mbok Karmi memutuskan untuk bersemedi di dalam gua selama beberapa waktu. Ia memohon kepada para dewa untuk diberikan keturunan sehingga ia bisa menikmati sisa hidupnya tanpa kesepian. Ia berdoa, bersimpuh, dan memanjatkan doa-doa, memejamkan mata di kegelapan gua itu. Tak terasa, Mbok Karmi sudah bertapa dan berdoa selama 1 minggu, namun belum juga diberikan jawaban. Hingga akhirnya, Mbok Karmi pun ingin segera beranjak dari gua tersebut, karena ia hampir putus asa karena tidak ada jawaban sama sekali dari para dewa. Dewa, tolong, kenapa engkau tidak juga menjawab permohonanku? Apakah aku akan seperti ini hingga aku mati nanti dan tak pernah melihat seorang pun keturunan bagi aku sendiri? Oh dewa, tolonglah dewa. Nah, di dalam tangisannya tersebut, ternyata seorang dewa mendengar permintaan dari Mbok Karmi. Karena berbelas kasihan melihat ketulusan dari doa Mbok Karmi, akhirnya seorang dewa itu turun dari langit. Sinar memancar di seluruh tubuhnya hingga membuat mata Mbok Karmi silau. Hai Mbok Karmi, doamu sudah mencapai langit, tempat di mana aku tinggal. Doamu membuat seluruh kayangan terguncang. Karena ketulusanmu dan karena harapanmu yang begitu besar, akhirnya aku turun ke sini dan ingin menjawab apa yang kau harapkan selama ini. Dewa, terima kasih dewa. Bagaimana dewa? Apakah engkau akan memberikan aku seorang anak? Iya. Karena engkau sudah tidak memiliki suami, maka aku akan memberikanmu sebuah biji yang nantinya engkau harus makan biji tersebut dan nanti engkau akan mengandung. Akan tetapi, aku ingatkan kepadamu, setelah anak tersebut berusia 2 dasawarsa atau 20 tahun kemudian nanti ketika anakmu sudah besar, berumur 20 tahun, aku harus membawanya ke kayangan. Karena ia berasal dari kayangan, maka dia pun harus kembali ke kayangan pada usia 20 tahun. Apakah engkau mau menyetujuinya, Mbok Karmi? Bagaimana lagi para dewa? Aku harus menerimanya. Jika engkau memang mengharapkan anak itu kembali ketika anak itu berusia 20 tahun, apa boleh buat, aku akan
mengembalikannya kepadamu sesuai dengan apa yang engkau katakan. Aku hanyalah seorang hamba. Aku hanyalah seorang manusia biasa, Dewa. Yang penting aku sudah memiliki seorang anak. Oh, Dewa, terima kasih, Dewa. Baiklah, Mbok Karmi. Ini aku berikan sebuah kacang ajaib, kacang kayangan, kacang para dewa. Dengan memakan ini, engkau akan hamil. Dan segera setelah itu, kau akan melahirkan seorang anak. Nantinya, anak ini adalah anak setengah dewa. Sehingga ia mungkin akan memiliki kekuatan yang lebih daripada manusia pada umumnya. Sehingga Mbok Karmi, tolong didik anak ini supaya dia memahami kekuatannya dan bisa menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, untuk melindungi manusia-manusia yang lain. Mbok Karmi, apakah engkau sanggup melakukan hal-hal tersebut? Dewa, aku akan melakukannya. Aku akan mendidik anak itu seperti anakku sendiri. Ya, memang anakku sendiri sih. Kan aku yang melahirkannya, Dewa. Iya, memang betul. Itu akan menjadi anakmu. Tetapi secara roh, secara spiritual, dia adalah berasal dari kayangan. Ingat, Mbok Karmi, ketika anak tersebut sudah berusia 20 tahun, suka atau tidak suka, anak itu harus ikut kembali ke kayangan bersamaku. Ia akan menjadi asistenku atau akan menjadi ajudanku ketika ia kembali ke kayangan. Jadi tolong diikhlaskan, Mbok Karmi, ya. 20 tahun itu manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya. Anggap dia seperti anakmu sendiri. Ya, memang itu anakmu sendiri, ya. Baiklah, nampaknya waktuku tidak lama lagi. Aku harus kembali ke kayangan. Pada akhirnya, dewa tersebut kembali ke kayangan. Dan seperti yang disampaikan dewa, beberapa waktu kemudian Mbok Karmi pun hamil. Betapa bahagianya Mbok Karmi karena sudah hamil dan akan menimang seorang bayi. Akhirnya aku hamil juga. Oh, Dewa, terima kasih. Akhirnya